Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinia Anisetiani dari Prodi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2019 dengan NPM 1920164. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan administrasi negara dengan perbandingan administrasi negara. Yang pertama ada konsep administrasi negara. Administrasi negara atau administrasi publik berasal dari ilmu politik yang ditujukan agar proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan menurut Surat Dinati 1993. Administrasi publik berkaitan dengan lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penyelenggaraan kepentingan publik. Komponen utama dari administrasi publik adalah organisasi, personalisasi, dan keuangan. Selanjutnya, administrasi publik dikaji dengan beberapa teori, yaitu yang pertama ada teori deskripsi eksplanatif. Teori ini memberikan penjelasan secara abstrak realitis administrasi negara, baik dalam bentuk konsep, proposisi, ataupun hukum. Yang kedua ada teori normatif. Teori ini bertujuan menjelaskan situasi administrasi di masa yang akan datang atau prospektif. Yang ketiga ada teori asumsi. Teori ini menekankan pada prakondisi atau anggapan adanya realitas sosial di balik teori atau proposisi yang hendak dibangun. Lalu yang terakhir ada teori instrumental. Teori instrumental mengembangkan pandangan yang bersifat strategis guna mencapai tujuan tertentu yang diharapkan memberikan kepuasan. Teori ini diajukan mengenai strategi, alat, dan media yang harus dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada pokok-pokok administrasi negara. Pendekatan klasik tentang administrasi negara mengalami pergeseran tema pokok dalam perkembangan, yaitu yang pertama ada administrasi negara mengkaji tentang teori birokrasi yang berkembang menjadi teori administrasi negara. Lalu yang kedua ada teori administrasi negara dalam tema keduanya berkaitan tentang efisiensi dan skala perekonomian. Lalu yang ketiga ada teori administrasi negara yang mengutamakan struktur organisasi formal dalam melakukan reformasi administrasi negara. Dan yang keempat, ada teori administrasi negara yang menyangkut masalah anggaran keuangan sebagai alat untuk merencanakan, mengambil keputusan dalam membentuk penentuan prioritas, dan mengalokasikan sumber-sumber ekonomi. Selanjutnya ada ciri-ciri dan fungsi administrasi negara. Yang pertama, pelayanan yang diberikan bersifat lebih penting dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi swasta. Yang kedua, pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli atau seminopoli. Selanjutnya, yang ketiga, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, administrasi negara dan administratornya bertindak berdasarkan undang-undang dan peraturan. Dan yang terakhir, pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar, tetapi ditentukan oleh rasa pengabdian kepada masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, ada hubungan administrasi negara dengan perbandingan administrasi negara. Administrasi negara dan perbandingan administrasi negara merupakan cabang dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Hubungan antara administrasi negara dengan perbandingan administrasi negara merupakan hubungan keilmuan, hubungan politik, hubungan sosial, dan hubungan fungsional bernegara. Adapun studi perbandingan administrasi negara yang mengkaji berbagai macam sistem yang diterapkan negara-negara yang dapat diketahui melalui berbagai pendekatan dan penelitian. Studi perbandingan fenomena yang dapat diperbandingkan yaitu memiliki kesamaan dan perbedaan. Perbandingan dengan mempergunakan model atau teori, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu proses administrasi dan hubungan ilmu administrasi dengan disiplin ilmu lainnya. Mungkin itulah video singkat dan penjelasan singkat dari saya tentang hubungan administrasi negara dan perbandingan administrasi negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.